komputer. Nah, recording. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk kumpul bersama. Ya. Maaf ya suara luar. Sudah menyempatkan waktunya kumpul bersama di Zoom bersama kumpul blogger Pekanbaru. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Jadi sebelum kita mulai materi oleh teman kita yaitu Bang Heru Arya dari tulisanwortel.com. Kita mau ngapain dulu ya? Kenalan udah kenal semua kan? Halo? Oh iya, Ca. Mungkin dijelasin yang mau dibahas apa dulu. Oh iya, sebelum masuk ke narasumber, jadi malam hari ini tuh sekitar 1,5 jam atau 2 jam, kita akan dikasih materi tentang optimasi Instagram organik, kemudian juga ada prakteknya. Jadi nanti setelah Bang Heru menjelaskan materi sekitar 7-10 menit, nanti dipilih tiga akun yang akan dicek semuanya. Pokoknya dipraktekin lah teori yang sudah disampaikan langsung ke prakteknya. Jadi nanti dipilih 3 orang dulu oleh host, oleh saya sendiri, akun-akunnya. Jadi kita belajar bersama dari perbandingan akun yang dipraktekin. Paling itu aja nanti rangkaian kegiatannya. Nanti juga setelah ada prakteknya bisa langsung tanya jawab ya. Jadi teman-teman bisa tanya apa aja tentang materi pada malam hari ini dan semoga juga acaranya lancar dan bisa dapat ilmu dari Bang Heru. Jadi sebelum ke Bang Heru kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada Bang Heru Arya dipersilahkan waktunya. Oke, suara gimana? Udah jelas semua? Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman dari blogger Pekanbaru yang sudah berkenan hadir di kelas yang diadakan oleh Kumpul Blogger Pekanbaru, yaitu materinya tentang bagaimana cara untuk mengoptimasi akun Instagram secara organik. Nah, sebelum kita fokus ke materi utamanya, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan tentang kenapa dalam optimasi Instagram organik ini ada beberapa hal yang memang harus dipegang. Yang pertama adalah algoritma itu sifatnya itu dinamis. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, seluruh algoritma itu akan bekerja sesuai dengan minat dari masing-masing audiensnya, minat dari masing-masing usernya. Artinya mungkin hari ini teknik yang aku sampaikan bisa bekerja pada akun A. Mungkin juga hari ini teknik yang aku sampaikan sekarang ini tidak bekerja pada akun B. Artinya sifat dinamis ini seharusnya kita juga jangan menerima secara utuh apa yang sudah aku sampaikan, itu poin utamanya. Karena dalam proses mengembangkan akun, ya mungkin aku sendiri melihat di sini beberapa akunnya sudah cukup berkembang kalau menurutku, ya. Engagement-nya juga udah lumayan bagus-bagus gitu kan. Cuman ada teknik optimasi yang memang harus kita sesuaikan dengan update algoritma dari Instagram sendiri. Ya memang kalau sistem utamanya menurut Facebook sendiri menyatakan bahwa algoritma itu masih bekerja sesuai dengan apa yang pertama kali dibuat. Yang membuatnya berbeda adalah pelaku usernya. Jadi
semakin banyak jumlah user yang dibedakan atau semakin banyak kelompok-kelompok user baru yang datang, itu akan membuat algoritma punya penilaian sendiri terhadap apa yang mau ditampilkan, apa yang akan dioptimasi, apa yang akan ditampilkan secara utuh gitu kan, baik di explore, baik di beranda dan segala macamnya. Nah, setelah memahami itu, ya kita akan lanjut pada materinya. Kita akan lanjut pada materinya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan? Sudah kelihatan. Nah, hal yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang profil. Ya, profil ini penting. Kenapa? Kebanyakan orang melupakan bahwa mereka pengen meningkatkan atau mengoptimasi akun mereka, tapi mereka melupakan seberapa penting esensi dari profil ini. Karena profil juga menentukan minat. Kalau dalam sebuah teknik optimasi untuk akun online shop gitu kan, profil ini banyak yang menentukan keberhasilan terjadinya penjualan ataupun tidak. Karena ketika profilnya tidak dioptimasi, kebanyakan audiens baru yang datang itu justru nanti akan pergi begitu saja tanpa meninggalkan interaksi, tanpa memberikan sesuatu yang memberi dampak terhadap akun kita. Hanya visit kemudian keluar gitu kan. Itu sangat disayangkan. Sedangkan tujuan kita membuat sosial media khususnya Instagram ini adalah untuk menarik minat-minat orang yang sama dengan apa yang kita dalami. Contohnya mungkin kita fokus tentang fotografi gitu kan. Jadi kita melalui profil ini menggambarkan bagaimana dan siapa sebenarnya kita di dalam akun ini, apa yang dibahas dan fokusnya kemana saja gitu kan. Nah, jadi pada profil ini yang poin pertama akan kita bahas adalah username. Nah, username itu diusahakan, ya ini diusahakan kalau bisa, ya diusahakan. Kalau yang sudah terlanjur, ya itu tidak salah kan. Kalau untuk yang katakanlah mau bikin akun jualan baru gitu kan, usahakan username itu berangkat dari kata kunci. Ya kata kunci itu kalau bisa nih ya. Nah, kalau memang katakanlah namanya username sudah terlanjur, ya sudah terlanjur digunakan dengan nama pribadi atau segala macamnya. Kalau kita sebagai blogger biasanya kan pakai username nama pribadi gitu kan. Nah, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah namanya mudah diingat dan audiens yang akan mencari itu dengan misalnya akunnya apa nih, namanya misalnya Heru Arya gitu kan, double A di belakangnya gitu. Artinya disebutnya mudah, juga jangan terlalu banyak kombinasi angka huruf gitu, tapi ya itu kembali kepada masing-masing. Tapi kalau kita bicara tentang optimasi, kita harus mengutamakan bahwa username itu sebaiknya mudah untuk dibaca. Yang kedua yaitu foto. Foto ini opsional ya. Bisa sifatnya benar-benar kalau personal branding itu sebaiknya kita tampilkan foto yang benar-benar istilahnya benar-benar menjelaskan secara utuh tentang siapa diri kita gitu. Artinya semuanya jelas wajahnya, atau karena kalau terlalu jauh juga tidak menggambarkan sebenarnya akun ini untuk siapa gitu. Kecuali untuk akun online shop itu mungkin menampilkan foto dengan gambar dari brandnya seperti itu. Selanjutnya yaitu nama. Nah, ketika nanti kita username-nya itu sudah terlanjur dengan nama pribadi kita. Nah, penggunaan nama ini yang akan kita coba optimasi dengan mengganti nama dengan kata kunci. Misalnya contohnya nih,
akun Heru Arya itu fokusnya pada sharing tentang materi panduan blog. Jadi untuk mengoptimasi supaya orang dapat audiens ya, supaya audiens dapat mudah menemukan kita dengan cara kita mengganti nama kita ya, nama kita itu dengan kata kunci itu tadi. Artinya misalnya dari username kan namanya sudah Heru Arya gitu kan. Kemudian namanya bisa kita ganti dengan kata kunci seperti mungkin panduan blog atau tips ngeblog atau tentang blogger gitu. Nah, hal itu akan sangat memudahkan orang menemukan akun kita melalui pencarian gitu. Nah, ini salah satu teknik yang mungkin teman-teman sudah mengerti juga kenapa banyak nama akun itu justru berisikan seperti kata kunci gitu. Nah, penulisannya bagaimana? Boleh penulisan kata kunci untuk nama sendiri boleh di depan. Misalnya kalau aku sendiri fokusnya ke SEO ya. Nah, SEO dulu, baru nama Heru Arya, atau Heru Arya dikasih strip atau simbol yang lainnya, baru SEO itu sama aja. Keduanya dapat bekerja sama sesuai dengan fungsi dari nama itu sendiri. Oke, setelah nama, kita optimasi bio Instagram, URL, highlight, dan kontak. Nah, kalau bicara tentang ini, ya, setelah kita sudah menentukan nama, foto, dan nama dari akun itu sendiri, cara selanjutnya untuk mengoptimasi profil ini adalah dengan menyampaikan fokus apa yang kita akan bahas di akun tersebut. Nah, bisa kita tulis, ini bisa kata kunci turunan, misalnya fokusnya tentang SEO. Nah, di bio-nya itu kita bisa tulis misalnya SEO spesialis, misalnya seperti itu. Jadi kata kunci turunan itu bisa dioptimasi. Nah, ini kalau teman-teman punya akun jualan ini sangat bagus karena akan membantu dalam proses pencarian akun yang lebih mudah. Jadi ketika ada audiens ya mencari misalnya SEO spesialis, nah nanti dia akan menampilkan profil dari Heru Arya misalnya seperti itu. Nah, untuk URL sendiri kalau memang brandnya, kalau bicara tentang online shop gitu kan, nah itu diusahakan URL-nya itu mengarahkan langsung ke penjualan. Kalau memang punya biaya lebih untuk bikin landing page misalnya gitu kan, bisa diarahkan ke landing page. Itu diusahakan untuk diisi. Nah, kalau kita sebagai blogger, ya diusahakan diarahkan ke halaman utama saja. Jangan pakai pihak kedua. Misalnya bio link atau apa ya, sekarang banyak banget short URL gitu kan istilahnya. Jadi dia diarahkan ke pihak ketiga dulu untuk dikasih link ya, baru kita arahkan. Sebaiknya kalau untuk personal branding langsung aja diarahkan ke homepage kita. Supaya ya itu tadi trafiknya langsung ke akun kita, jangan dari pihak kedua. Karena kalau ketika diarahkan ke pihak kedua, belum tentu mereka mau mengarah ke blog kita gitu. Kemudian untuk highlight, yang ini nih fokusnya pada apa yang akan kita jual, apa yang akan kita promosikan. Ya kalau kita sebagai blogger mungkin penghargaan, kalau belum ada penghargaan gimana? Ya mungkin kita bisa tulis apa yang membuat orang menarik dan apa yang membuat orang tertarik dengan konten kita. Misalnya kita tulis fokus akun ini membahas tentang traveling gitu, seperti Bang Andrew gitu kan. Nah, seperti traveling, ya udah sampaikan konten-kontennya ini dibuatkan highlight khusus tentang traveling. Misalnya bisa di negara A, negara B, negara C seperti itu. Nah, selanjutnya kontak. Kontak ini sifatnya opsional. Kalau memang perlu boleh digunakan ya. Tujuannya apa? Kalau aku sendiri memang dulu sempat tidak mencantumkan kontak, itu alasannya karena terlalu banyak ini ya, nomor telepon yang telepon penipuan gitulah intinya. Jadi beberapa bulan terakhir baru mengaktifkan kontak lagi. Jadi mereka kalau mau cari kontak harus via
DM dulu ya. Nah, ini kalau misalnya ada kontak bisa dicantumkan email dan nomor telepon mungkin, itu supaya memudahkan kalau ada brand atau untuk khusus blogger nih, ada brand yang mau bekerja sama kepada kita, itu jadi lebih gampang banget dengan adanya kontak ini. Oke, itu untuk profil ya, optimasi di profil. Selanjutnya kita optimasi pada hashtag. Hashtag ini banyak sekali cara yang bisa ditempuh, dan teknik penggunaan hashtag ini sudah aku terapin di beberapa akun yang bukan hanya fokus pada konten seperti di akun Heru Arya, yaitu microblog seperti itu kan, materinya tentang blog dan optimasi gitu. Nah, ini sudah diuji coba pada beberapa akun sosial media, baik untuk klien atau akun uji coba. Bagaimana itu tadi yang aku sampaikan di awal, bahwa teknik ini boleh dicoba, ya, boleh dicoba, tetapi jangan hanya diterima secara utuh. Harus dilakukan riset lagi. Supaya apa? Supaya kita tahu nih mana yang paling efektif untuk akun kita sendiri. Oke. Dalam materi hashtag ini, dalam optimasi hashtag, yang harus kita lakukan pastinya itu adalah riset. Nah, riset itu apa yang harus dilakukan pada riset? Apa yang harus diriset? Yang pertama, cari dan kelompokkan hashtag. Nah, bagaimana mencarinya? Untuk mencari hashtag sendiri, teman-teman bisa langsung ke akun Instagramnya masing-masing. Kemudian pada page explore-nya silahkan dicari. Nah, silahkan diketikkan kata kunci yang punya kaitan erat dengan akun. Ya, ini mungkin contohnya, biar contoh gampangnya, akun blogger, ya, akun saya sendiri ya. Itu namanya Heru Arya, fokusnya tentang panduan blog. Nah, jadi aku selalu mencari kata kunci yang berkaitan dengan blog, dengan panduan. Nah, setelah mencari, ya, carinya itu cari yang seperti apa? Cari aja. Cari kalau bisa ya mungkin ada yang menyarankan 100 hashtag, ya. Kalau volume upload-nya itu terserah, bebas ya. Jumlah upload-nya itu yang sebanyak-banyaknya atau yang sedikit itu nanti kita akan bahas. Yang penting cari dulu, udah dapet ya. Nanti baru setelah kita udah dapet kata kunci apa aja yang mau kita target untuk akun ini, lanjut kita untuk mengkelompokkan. Nah, artinya dari masing-masing hashtag itu kita kelompokkan mana yang jumlah upload-nya besar, mana yang kecil. Nah, misalnya dikelompokkan nih. Nah, tujuan mengkelompokkan ini untuk apa? Untuk membuat tangga hashtag. Nah, tangga hashtag itu seperti apa? Jadi, ada istilah yang mengatakan tangga hashtag itu adalah teknik untuk menguji coba hashtag mana yang paling efektif untuk kita terapkan di feed ya. Kalau di story itu mungkin pembahasannya akan jauh berbeda. Ini fokusnya untuk feed ya, supaya tidak ada perbedaan atau gimana. Karena ini fokusnya pada feed. Kenapa feed? Feed sendiri itu mampu menjangkau lebih banyak daripada story sendiri. Itulah alasan kenapa sebaiknya yang dioptimasi untuk hashtag dulu. Hashtag di feed itu sendiri ya. Oke. Nah, tangga hashtag ini cara buatnya bagaimana? Nah, kan udah dikelompokkan tuh dari misalnya yang 100 ke 1000, 1000 ke 5000, 5000 ke 10.000, 10.000 dan selanjutnya dan seterusnya gitu kan. Nah, setelah dikelompokkan, dibuat nih, disusun. Ya, yang 100 misalnya 100 sampai 1000 itu pilih 5 saja. Nah, pilih 5, kemudian yang 1000 ke 5000, 5, dan kelipatannya seperti itu. Itu tergantung jumlah yang kita riset. Karena kan angkanya pasti beda setiap akun nih nanti. Kita sesuaikan aja. Nah, setelah dikelompokkan dapat nih, bikin tangga hashtag-nya itu. Nah, kita coba untuk menggunakan jangan lebih hashtag-nya itu dari 30.
Nah, ada beberapa yang menyarankan untuk menggunakan 27 hashtag saja. Ada yang menyarankan cukup 20 hashtag saja. Tapi kalau hasil uji coba di beberapa akun hashtag yang coba aku optimasi itu 30 hashtag juga nggak masalah. Yang terpenting itu tadi hashtagnya itu tidak di banned ya. Karena kan ada beberapa hashtag itu yang udah di banned. Nah, kalau kita menggunakan hashtag yang udah di banned, nanti konten yang kita upload itu akan di banned juga oleh Instagram. Itu yang sering terjadi. Untuk mengetahuinya bagaimana, kita coba lihat jumlah uploadnya itu masih ada nggak dalam waktu 1 minggu terakhir. Kalau masih ada, itu berpotensi untuk kita bisa pilih hashtagnya. Tapi kalau tidak ada perkembangan, tidak ada yang menggunakan, atau itu dari hashtag-hashtag yang sudah lama, namun hashtag itu udah diblokir, ya, udah di-banned, ya kita harus teliti lah menggunakan hashtag itu tadi. Nah, yang keempat poinnya adalah untuk menguji coba. Nah, penting untuk menguji coba dari 30 hashtag itu tadi, mana hashtag yang paling efektif. Menguji cobanya bagaimana yang efektif. Nah, kita coba selama satu minggu, setelah kita menemukan kelompok itu tadi, setelah membuat tangga, kita coba selama 1 minggu, ya, siapin konten untuk 1 minggu, itu setiap hari ya. Karena kita mau menguji coba nih. Setiap hari diuji coba. Nah, gunakan hashtag itu diganti. Jadi 30, berarti kalau 7 kali 3, 210 hashtag itu kalau ada. Kalau tidak, artinya kita coba nih. Hashtag ini diganti, ya kita mix sendirilah. Ini tekniknya ini mungkin ya disesuaikan aja dengan fokus dari akunnya itu sendiri. Nah, jika selama 1 minggu tadi, kita akan kelihatan cara mengeceknya bagaimana. Kita cek dari setelah kita upload, biasanya 1 kali 24 jam, itu kalau memang sudah masuk di popular hashtag gitu kan. Nah, teman-teman bisa cek langsung, klik di hashtagnya, kemudian di scroll. Nah, cek kira-kira ada nggak akun post di feed yang kalian post feednya itu ada nggak di salah satu popular hashtagnya. Kalau nggak ada gimana nih? Nah, ternyata ada beberapa teknik yang aku coba terapkan di beberapa akun nih, teknik yang menurutku cukup baru sih. Dari 30 hashtag itu tadi, ya, biasanya kalau untuk akun-akun yang masih baru, artinya belum punya engagement yang terlalu tinggi atau followersnya masih sekitar 1000-an gitu kan, itu jangan dipaksakan untuk menggunakan hashtag sampai 30. Jadi berapa hashtag yang harus kita gunakan? Ya, kalau mau masuk ke dalam top hashtag, gunakan 1 atau maksimal 2. Selama 1 minggu kita coba. Ya, diusahakan selama 1 minggu itu gunakan 1 atau 2 hashtag yang diusahakan dalam waktu 7 hari itu, setiap harinya itu berbeda. Mana yang masuk top hashtag. Nah, kalau udah masuk di top hashtag, ya, populer hashtag ya, sorry. Nah, yang udah masuk di populer hashtag, kita lakukan setelah kita cek tadi, udah ada nih di hari ke-1 sama hari ke-5 misalnya. Nah, hashtag itu yang akan kita gunakan sampai kita followersnya di atas 1000. Nah, setelah 1000, nah kita coba lagi cari hashtag baru yang punya volume uploadnya itu minimal 1000 atau di bawah 1000. Ya, kalau udah dapat, nah kita coba gunakan itu lagi, kita coba lagi selama 1 minggu. Ya, ini rentannya biasanya waktunya 2 minggu aja sih sarannya. Kalau udah dapat selama 2 minggu ini mana hashtag yang paling efektif, ya udah kita lanjut aja gunakan hashtag itu. Nah, itu tadi. Semuanya kembali pada penyesuaian dari akun teman-teman sendiri. Kalau secara hasil dari uji cobanya seperti itu. Bisa kita, untuk akun yang udah di atas 5.000, boleh menggunakan 30 hashtag yang untuk diuji coba. Untuk yang akun masih baru di bawah 5.000, coba uji coba dengan 1 atau 2 hashtag saja. Karena itu cukup efektif masuk ke popular hashtag. Ini ada salah satu akun pribadi yang
saya juga coba, itu ternyata penggunaan satu hashtag itu mampu membuat konten itu berada di populer hashtag itu posisinya yang pertama. Bahkan masuk di, biasanya kan kalau kita klik hashtag tuh ada logonya ya, ada semacam profile gitu. Nah, sudah masuk ke situ. Padahal akunnya itu followersnya kalau nggak salah 100 atau 100 lebih gitu. Nah, ini bisa teman-teman coba juga cara seperti ini. Nah, setelah hashtag yang sudah kita optimasi tadi dengan cara yang tadi yang aku jelasin, kita lanjut pada proses bagaimana kita untuk benar-benar mengembangkan akun tersebut. Proses grow ini biasanya ya, kalau aku sendiri menangani klien yang dari entah itu dari teman atau langsung dari perusahaan, biasanya itu akan uji coba waktunya 1 sampai 2 minggu. Kalau online shop biasanya bisa sampai 3-4 minggu, karena kompetitor juga menjadi indikator kenapa konten kita bisa masuk di explore atau konten kita bisa bersaing di popular hashtag. Nah, seperti itu. Fokus selama 1 minggu pertama itu untuk bikin konten setiap hari. Jadi hanya 1 minggu pertama itu aja. Ya, jadi usahakan bikin konten dulu, siapkan 7 konten ya, 7 konten yang udah siap, udah matang dengan segala konsepnya, dengan caption, dengan hashtag dan segala macamnya. Nah, selama 1 minggu itu upload ya kontennya, konten feed-nya setiap hari 1 feed ya. Nah, setelah sudah upload nih, selanjutnya kita bikin mungkin report ya atau audit data ya dari hari pertama sampai hari ke-7 itu mana konten yang paling banyak disukai oleh audiens. Nah, setelah udah ketemu, kita pelajari insight-nya. Hasilnya seperti apa? Ya, kita pelajari. Nah, adakah yang masuk dari hashtag, adakah yang masuk explore seperti itu, atau hanya dari beranda aja, hasil jangkauan dari audiensnya gitu kan. Nah, setelah dipelajari insight-nya itu tadi, kita kumpulkan datanya. Sudah dikumpulkan, tuh mana yang paling efektif dari 7 konten yang kita upload selama dalam minggu pertama itu untuk menguji coba. Nah, kalau udah dapet selama 1 minggu itu datanya, misalnya pada hari dari 7 hari kita upload itu, pada hari ke-2 itu adalah konten yang punya reach paling tinggi. Ya, jangkauan audiensnya itu bisa mungkin 2 kali lipat dari konten-konten yang 6 hari selain itu, gitu kan. Nah, setelah itu kita coba membuat untuk keputusan. Keputusan ini biasanya kalau aku sendiri menyampaikan materi tentang optimasi ini, keputusan itu berbicara tentang konsistensi dari kita sendiri. Ya, konsisten itu ya tidak harus setiap hari upload feed, karena kan tujuan 1 minggu pertama ini kita untuk menguji coba mana konten yang paling disukai dengan audiens. Kalau misalnya kita punya konten yang menurut kita sendiri tuh kita expert di bidang tersebut, tapi orang nggak suka, ya mungkin bukan orang nggak suka atau audiens nggak suka, tapi cara kita untuk mengoptimasi kontennya itu belum efektif. Ya kebanyakan kayak gitu. Mereka merasa bahwa konten yang kita buat tidak disukai. Kenapa kok malah menyukai konten yang kita rasanya tidak terlalu fokus ke sana, tapi hanya mengerti materi tentang hal itu gitu. Nah, solusinya itu tadi. Mungkin ada hal yang memang harus dipelajari lagi, mungkin dari segi hashtag atau optimasi dari profil tadi. Itu adalah tahapan-tahapan yang harus teman-teman pelajari sendiri. Nah, tentang keputusan ini. Nah, keputusan ini juga berbicara tentang bagaimana konsistensi dari akun tersebut. Ya, konsisten itu penting dalam proses grow dari sebuah akun. Karena kalau kita konsisten itu bukan setiap hari ya. Konsisten itu misalnya hari ini uploadnya hari Minggu ya. Hari ini hari Minggu, upload hari Minggu di jam misalnya jam 7 malam gitu. Nah,
di minggu depan kita juga harus uploadnya di hari Minggu di jam 7 ya, jam 7 tadi. Nah, jadi begitu seterusnya. Nah, kalau misalnya dalam seminggu kita bisa bikin 2 konten, ya, berarti harus konsisten nih selama seminggu ke depan harus juga bisa upload 2 konten. Nah, begitu seterusnya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa konsisten, kebanyakan nanti hasil dari fokus 1 minggu pertama ini datanya akan berubah total. Nah, kita harus mengulang lagi. Harus mengulang, upload feed baru lagi selama 1 minggu dan mengujinya lagi mana yang paling efektif. Karena dalam waktu 1 minggu itu aja, kalau kita punya rentan yang berbeda, itu juga hasilnya akan berbeda. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke materi penutup ya. Ini sebenarnya materi bonus. Karena dalam proses optimasi, aku sendiri biasanya sharing itu lebih fokus ke prakteknya, kita koreksi langsung akunnya itu bagaimana, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dioptimalkan, dan seperti itu. Nah, bonusnya itu cara bersaing di top hashtag sebenarnya udah aku bocorin tadi ya. Udah bocorin dengan teknik menggunakan, kalau sekarang ya, karena hashtag jujur di 2020 kemarin itu potensi untuk risknya itu sangat rusak ya, tidak seefektif dulu. Karena aku pernah pakai sampai 30 hashtag dan semuanya itu berhasil masuk ke populer hashtag. Walaupun tidak semuanya di posisi pertama. Ada yang posisi 3, 4, 5. Artinya ketika orang klik hashtagnya masih terlihat feed yang kita upload gitu. Nah, cara bersaingnya gitu. Untuk tahun ini ya, yang paling efektif dalam mengejar populer hashtag, bukan top hashtag ya, istilahnya populer hashtag, itu adalah menggunakan satu hashtag yang paling punya fokus paling bagus dan punya jumlah postingan yang sesuai dengan reach yang kita jangkau. Artinya misalnya feed kita udah upload feed selama seminggu, followers kita 100, jangkauan kita itu sampai 90. Berarti usahakan gunakan hashtag yang 100 postingan ataupun di bawah 100. Nah, kalau di atasnya kenapa? Ya nggak masalah, boleh dicoba. Kalau memang mau fokusnya mengejar ke popular hashtag, sebaiknya digunakan cara itu. Nah, selanjutnya bagaimana supaya kita mudah untuk ditemukan? Ya, kalau kita ingin mudah ditemukan dalam proses optimasi ya, diusahakan di nama tadi, di nama dan username itu ya, diusahakan kalau memang akunnya baru, kalau untuk online shop sebaiknya menggunakan kata kunci. Misalnya kita jualan sarung nih. Nah, usahakan username-nya kalau bisa sarung aja. Saya mau sarung tenun atau sarung apa. Nah, itu nanti kata kunci turunnya boleh ditaruh di namanya, boleh ditaruh di bio-nya, itu cukup efektif kalau untuk hari ini. Jadi dengan cara seperti itu, kita bisa mudah ditemukan. Nah, kecuali akun kita sudah lama usianya, sudah punya growth, sudah punya kepercayaan dari audiensnya, itu tentu akan berbeda cara orang menemukan akun kita. Jadi bisa saja dengan konten-konten atau hashtag yang kita gunakan, mereka dapat dengan mudah untuk menemukan akun kita. Nah, selanjutnya adalah teknis bagaimana mengubah followers menjadi cuan ya. Ya, ini tergantung dari fokusnya sebenarnya. Kalau memang fokusnya personal branding dari akun, misalnya untuk blog ya, kontennya konten materi tentang apa, personal daily blog misalnya gitu kan, konten keseharian atau traveling gitu. Nah, gimana mengubah followers menjadi pendapatan kita? Ya, ada 2 cara, yaitu menyampaikan atau menonjolkan kemampuan yang paling kita miliki. Nah, misalnya kita nih seorang traveling nih. Nah, kita suka traveling nih bukan hanya mampu jalan-jalan, tapi kita juga mampu mempromosikan entah itu produk atau entah itu tempat wisata. Nah,
Dengan cara ini ya jujur ya sampai hari ini dari mulai membangun akun dari followers 5.000 sampai ke 11.000 ini alhamdulillah sudah banyak banget dari followers nih ya, dari followers yang sekarang justru memberi peluang baik itu kerjasama ataupun hal-hal penawaran-penawaran menarik lainnya yang awalnya itu tidak difokuskan, tapi ketika kita bisa mengubah followers menjadi cuan itu, teknik-teknik utamanya itu yaitu kita harus menampilkan keahlian yang paling spesifik dari diri kita itu apa. Kita tunjukkan di konten yang kita buat. Nah, misalnya kalau aku sendiri dari beberapa teknik selain bisa nulis di blog gitu kan, karena kan nulis mungkin semua orang bisa nulis, bikin konten itu semua orang bisa bikin konten gitu. Cuman konten yang punya karakter, konten yang punya gaya bahasa atau konten yang mampu mempromosikan sesuatu itu tanpa harus secara hard selling gitu kan. Nah, itu juga menjadi perhatian ya, menjadi perhatian untuk followers kita. Karena jujur ternyata setelah aku pelajari untuk akun Heru Arya sendiri itu kebanyakan followersnya itu dari online shop. Ya. Kenapa? Ya karena mereka butuh jasa yang ya walau secara langsung ya aku sendiri tidak menyampaikan saya buka jasa A, saya buka jasa B, tapi kita coba tampilkan kemampuan kita melalui konten yang kita buat. Nah, ini butuh proses ya. Semuanya bisa dan aku yakin teman-teman juga bakalan menemukan cara ini. Nah, selanjutnya kalau untuk yang terakhir ini ya bisa untuk akun personal. Mungkin teman-teman udah sering membaca atau mendengar istilah AIDA ya, action atau awareness ya, terus interest, desire dan action ya. Nah, AIDA ini adalah salah satu teknik yang sampai hari ini cukup efektif untuk mengubah ya yang itu tadi yang disampaikan, mengubah followers menjadi cuan. Jadi kalau kita memang fokusnya untuk jualan, ya kita kalau bicara tentang jualan ya, kalau kita bicara tentang kita sebagai pelaku dari online shop misalnya seperti itu, nah kita bisa mulai dengan teknik-teknik membangun kepercayaan dari audiens sendiri. Nah, jangan ketika baru bikin akun kita justru langsung nih hard selling, saya nih jualan sapu nih, kamu beli nggak? Misalnya jangan seperti itu. Kita bangun dulu kepercayaan atau kita bangun kedekatan dengan audiens itu sendiri sampai mereka merasa bahwa kita tuh memang benar-benar menjadi solusi dari masalah yang mereka alami gitu. Misalnya gini nih, kita mau jualan sapu nih. Nah, kita jangan fokus pada seberapa banyak sapu bisa terjual, tapi fokus dulu apa dari fungsi sapu ini sendiri. Ya, ini contoh ya. Nah, kita misalnya mau jualan produk sapu nih. Sapu ini mampu membersihkan ruangan misalnya. Nah, sapu ini mampu membersihkan atau dapat memberikan fungsi ABC. Nah, jadi kita coba bikin konten dengan penjabaran yang lebih luas dari produk yang akan kita jual nanti dengan menyampaikan apa dulu manfaat yang sekiranya audiens bisa dapatkan dari produk kita. Nah, itu bisa kita sampaikan nih dari fungsi-fungsinya dari yang pertama, yang kedua. Jangan langsung gunakan penjualan yang hard selling gitu. Ya itu nggak masalah, itu kembali ke masing-masing. Tapi kalau untuk akun baru ya sangat tidak disarankan untuk teman-teman langsung menyampaikan produk apa yang mau dijual. Jadi sebaiknya kalau sudah mereka percaya nih bahwa oh ternyata sapu itu fungsinya itu tuh. Nah, mereka nanti akan membangun interaksi ya, membangun interaksi kepada kita. Kira-kira selain fungsinya untuk nyapu, kira-kira sapu ada nggak fungsi yang lain misalnya gitu kan. Nah, mereka akan bertanya gitu. Setelah mereka bertanya, mereka akan melakukan sebuah tindakan kira-kira
sapu apa nih yang efektif untuk menyapu di luar ruangan? Nah, misalnya, ada nggak sapu yang sekiranya efektif untuk menyapu di dalam ruangan atau di ruangan yang ber-AC atau di ruangan yang ada airnya, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa membangun dari tahapan teknik idea ini, nanti teman-teman bisa search aja, ya, fokus idea ini kemana, tapi ini secara garis besar, kalau untuk mengubah followers menjadi penghasilan itu sendiri, ya sebaiknya coba fokusin membangun kepercayaan dulu. Ya, jangan terlalu fokus pada bagaimana kita bisa menjual produk ini, tapi kita membangun kepercayaan dengan audiens dulu. Setelah mereka percaya dengan apa yang kita sampaikan, mereka nanti akan memberikan interaksi kalau mereka ragu dari apa yang mereka pahami gitu. Misalnya, ya itu tadi, ketika mereka bertanya ternyata fungsinya ada yang lain, dan nanti kita di situ bisa juga menyampaikan. Nah, ketika mereka sudah memberikan interaksi, boleh disampaikan apa yang sebenarnya kita jual atau kita sampaikan, produk apa yang mau kita promosikan kepada mereka. Nah, mungkin ini dulu untuk materinya, ya. Nah, itu tadi materi tentang bagaimana mengoptimasi Instagram secara organik dan teknis, ya, secara teknis ini, ya. Nah, secara penerapan nanti boleh teman-teman tanya lagi di grup atau di mana nanti kelanjutannya di sini. Nah, itu supaya kita juga bisa sama-sama tahu bagaimana supaya kita dapat mengoptimalkan akun Instagram yang kita miliki. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan. Boleh dilanjutkan kepada Ica. Oke, terima kasih kepada Bang Heru yang sudah memberikan materi tentang optimasi Instagram organik. Sudah dicatat semuanya, mulai dari profile, hashtag, grow, serta bonusnya. Nah, lanjutannya yaitu kita praktekin akun-akun Instagram teman-teman yang sudah join di Zoom pada malam hari ini. Jadi, karena tidak terlalu banyak, ada yang mau ini dulu nggak? Mau tanya? Ya, boleh silakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Neru. Waalaikumsalam. Aku Vivit dari akun Vivit Husen. Yang aku mau tanyain, ada pengaruhnya nggak sih upload di jam traffic yang paling ramai, atau tetap misalnya jam trafficnya jam 6 sore tapi uploadnya jam 9 pagi gitu. Random aja gitu. Gimana itu, Mas? Makasih. Oke, sama-sama. Tadi boleh 2 pertanyaan, Mas? Boleh sekalian aja. Bagaimana sih mengetahui hashtag itu efektif apa enggak dalam 1 minggu? Maksudnya kita ngeceknya tuh dari apa gitu. Terima kasih, Mas. Oke. Bang. Ini setelah jawab pertanyaan langsung ke praktek usernya Mbak Vivit gimana? Oh, langsung ya? Iya, biar sekalian. Udah ada yang dipilih tadi. Gimana? Kita Q&A dulu atau ini apa? Kita cek 3 akun yang mau dibahas itu. Setelah jawab ini kita cek dulu lah ya. Cek dulu atau Q&A dulu? Cek dulu. Boleh. Ya, dijawab dulu yang punya Mbak Vivitnya. Dipersilakan, Bang. Oke. Nah, pertanyaannya tadi yang pertama tentang jam upload. Iya, jam uploadnya. Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang jam upload kapan yang paling efektif, ya kalau aku sendiri cara melihatnya seperti ini. Boleh Kak Vivitnya langsung cek di Instagramnya, ya. Boleh buka akun Instagramnya. Iya. Kemudian langsung ke Insight.
Iya, aku suka ngecek yang itu sih dari jam-jam itu. Udah dibuka insight-nya, Mbak? Udah. Nah, yang aku tanyain itu, apakah kita upload itu harus sesuai dengan jam traffic kita yang paling ramai atau random aja? Nah, gitu. Oke. Mm-mm. Nah, pertanyaannya lagi nih, nah, sebelum dijawab, Mm-mm. kira-kira nih dari interaksi Mbak Pipit sendiri, itu jam tayang paling efektifnya itu jam berapa tuh? Rata-rata Yang lah dari setiap harinya tuh jam berapa? yang paling rame sih jam 6 sore sama jam 12 siang. Jam 6 sore sama jam 12 siang. Iya, itu Dari jam 6 antara 12 dan jam 6 itu mana yang paling rame tuh? jam 6 PM itu. Yang paling rame. Uh-uh. Oke. Itu tiap Biasanya hari itu, ya, Mas. setiap hari hampir sama ya, rata ya. Hampir sama. Mm-mm. Oke. Biasanya kalau aku sendiri cara mengujinya adalah coba upload 30 menit 1 jam 30 menit sebelum waktu. Suaranya jelas nggak? Jelas, Suaranya jelas. jelas? Ah, oke. Jelas banget. Nah, jadi usahakan upload, misalnya kan tadi jam 12 nih. Jam 12 yang traffic tinggi pertama. Nah, jadi kalau jam 12 ini biasanya yang rajin upload itu kan yang punya audiens besar-besar nih, contohnya artis atau ya YouTuber atau yang udah influencer yang udah banyak lah, intinya engagement-nya itu udah tinggi gitu kan. Di jam 12 itu. Jadi kita mulai agak turunin. Kalau di jam 9 jangkauannya jauh nggak? Jam 9, oh tipis sih, Mas. Tapi Ya tipis kan? lumayan tinggi Biasanya juga. tipis kan? Uh-uh. Oke. Nah, coba ya ini di riset aja selama 1 minggu nih, saran yang mau aku kasih. Coba nanti upload di antara jam 9.30 kemudian jam 3.30. Oh, yang untuk jam 6-nya ya? Ya, yang untuk kita, karena gini, upload itu sebenarnya yang efektif itu 30 menit sebelum jangkauan itu atau reach-nya yang bisa kita targetin itu sebelum 30 menit. Karena sebelum 30 menit itu juga kalau mau reach-nya tinggi, ini salah satu teknik mungkin tidak aku sampaikan di materi, tapi karena mau praktek langsung tadi kan. Iya. Jadi sebelum 30 menit, kita juga harus membangun engagement dulu, interaksi. Bisa berupa like, komen, ataupun share, ataupun bikin story, atau apapun lah. Yang penting kita buat dulu 30 menit itu aktivitas di akun kita sendiri. Supaya apa? Supaya Instagram mengingatkan kepada seluruh followers kita, setidaknya jangkauan yang dijanjikan oleh Instagram, kecuali kita beriklan kan itu 10% dari followers kita. Yang mampu terjangkau. Jadi dengan cara itu 30 menit sebelum kita upload, kita sudah membuat engagement, membuat interaksi dulu, itu biasanya mampu meningkatkan jangkauan itu. Kalau di akun Heru Arya dulu pernah teknik itu cukup efektif ya. Itu dari awalnya itu 5.000 jangkauan bisa sampai 10.000 jangkauan. 2 kali lipatnya. Ya, 2 kali lipat. Bisa sampai seperti itu. Tapi mungkin ya itu tadi dinamisnya teknik optimasi ini kan tergantung akun kita juga kan. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau untuk menguji cobanya, aku saranin untuk di jam itu tadi, Mbak. Oke. Ya. Terus ini, Mas. Kan kita nih udah ngakalin si algoritmanya Instagram ini dengan cara ikut di komunitas itu atau support ini. Nah, sekarang tuh makin kesini katanya like itu udah nggak terlalu efektif. Malah yang efektif itu adalah engagement rate dari share sama save. Nah, gimana untuk optimasi share sama save ini? Terima kasih, Mas. Oke, itu jadi 3 ya pertanyaannya? Iya. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Ini nggak terlalu rumit ya.
Iya. Jadi kalau rumor tentang like dan komen itu sudah tidak menjadi indikator utama bagaimana untuk bisa mengakali Instagram ya. Karena kan kebanyakan kita tuh curang tuh. Bikin Instagram walking itu sebenarnya teknik curang untuk optimasi, tapi ya cukup efektif sih. Banyak, bahkan untuk brand-brand besar sekelas, ya ada sih teman-temanku yang di sosial media marketing itu, mereka juga masih pakai teknik itu. Cuman ya mereka bilang kalau bisa ya nggak usah pakai teknik itu, mending iklan aja daripada repot-repot seperti itu. Cuman kan nggak semua orang punya uang kan. Iya, benar. Nah gitu. Nah jadi cara ngakalinya bagaimana jumlah share dan save kita itu tinggi. Pertama apa? Kita jangan menyampaikan konten itu secara utuh. Gambarnya gini, misalnya nih, aku kan terakhir bikin konten tentang cara manipulasi rasio nih. Sebenarnya cara manipulasi rasio itu kan ada banyak nih. Nah, tapi aku sampaikan satu dulu. Oh, iya. Satu dulu, dan kemudian apa yang bikin orang bisa nge-save dan share akun itu, konten tersebut. Yang pertama adalah value yang mereka dapatkan. Mereka selama ini ngerti, mereka selama ini tahu, tapi mereka nggak teliti dengan teknik ini. Sebenarnya teknik ini udah banyak di-share di akun-akun luar negeri gitu kan. Nah, tapi kebanyakan orang juga nggak terlalu ngeh dengan materi ini, nggak terlalu peduli gitu kan. Padahal ini kalau dipelajari ulang itu penting gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Vivi ini fokusnya akun apa? Beauty ya? Beauty sama lifestyle. Oke. Kalau di beauty-nya nih, contoh langsung ke akun Mbak Vivi ya. Kalau untuk di beauty-nya, misalnya ada kosmetik dari brand A nih. Nah, dari brand A ini punya kelebihan A, B, C, D. Gitu kan? Nah, Mbak Vivi itu harus berikan value apa yang membuat orang bisa nge-save dari konten itu. Tentunya apa? Itu tadi, misalnya dari produk apa nih, Wardah nih ya. Kita dari produk Wardah misalnya nih. Ternyata produk Wardah produk Wardah A ini mampu memberikan dampak untuk misalnya kulit yang lebih A, B, C, D. Itu tuh jangan disampaikan secara full. Jangan sampaikan semuanya. Misalnya apa nih? Contohnya bisa memutihkan wajah. Bisa menghilangkan flek. Bisa menghilangkan flek. Nah, kita jelasin dulu. Flek yang seperti apa yang bisa dihapus, kemudian kasus seperti apa yang bisa dapat berhasil, kemudian waktu jangkauannya itu berapa lama, kan itu jadi pengembangan materi yang lebih luas sebenarnya. Berarti bisa dipecah jadi beberapa konten gitu, Mas? Nah, harus atau di karusel, harus di karusel gitu? Nggak harus. Kita bikin single post juga nggak masalah. Oke. Nah, gitu. Yang penting kita itu tadi, kita karena tujuan kita adalah bagaimana membuat orang menyimpan dan share konten yang kita buat, kita juga harus membuat orang merasakan dapat dampak atau value dari konten kita sendiri. Iya. Nah, gitu. Karena kan kebanyakan kita share ya seperti apa ya istilahnya, umum kita nih udah banget tahu nih, gitu. Kita udah tahu nih fungsinya A, B, C, D, E. Ya mungkin ada orang yang lebih tahu dari kita. Nah, tapi ada juga orang yang nggak tahu sama sekali dari kita. Nah, kita bagaimana menjangkau mereka? Caranya seperti itu. Pertama, kita jelasin produk A itu mampu memberi efek yang A misalnya gitu kan. Nah, tapi bukan hanya itu. Nah, nanti akan saya sampaikan di materi topik selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komentar. Misalnya seperti itu, gambarannya lah. Iya. Oke ya. Ya. Makasih, Mas. Sip. Yang ketiga tadi apa nih? Oh, belum ya, aku mau nanya. Yang ketiga ada. Yang ketiga tadi apa ya? Yang save dan share udah. Udah ya. Terus traffic yang paling rame udah. Oh, ini Mas, hashtag bisa tahu dia efektif atau tidak. Oh ya, kalau hashtag yang efektif itu kita bisa langsung klik hashtagnya. Oh, kita gitu. Hashtagnya. Ya,
ketika kita udah gunakan, kan kita harus riset dulu nih. Uh-huh. Nah, misalnya kita kan udah, kalau Mbak Vivit kan udah pernah upload feed nih kan. Nah, dari feed yang sebanyak itu tuh, coba dipilih feed yang punya reach tinggi, jangkauan yang tinggi. Diklik salah satu hashtagnya tuh, mana yang mampu masuk ke popular hashtag. Nah, di scroll aja ke bawah nggak masalah, kita agak lama kerjanya, memang kalau risetnya agak lama ya. Nah, jadi gimana sih Mas cara menjaga konsistensi untuk ngepost itu? Kadang males, kadang. Nah, kalau itu mungkin general ya, jawabannya general. Nanti di akhir lah akan kita jawab. Kita lanjutin ke ini. Oke ya. Lanjut Mas. Lanjut sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Vivit. Bang Heru, kita lanjut ke cek akun aja ya. Boleh. Aisyah pilih yang punya Mbak Sola. Hai Mbak. Halo, ya. Halo, kita buka Instagramnya Mbak ya. Boleh. @mami_solasere. Tuh, @mami. Gimana cara buka di sini? Di Zoom. Bisa kita tampilin? Udah di-share dulu. Share. Iya toh share. Iya toh. Share screen Cica. Cica buka dari browser kan? Iya. Buka dari browser, terus share screen-nya pilih browsernya. Share screen. Kemudian? Pilih browsernya yang muncul, yang mau ditanya. Yang... Tadi nama username-nya siapa, Mbak? @mami.solasere. Share screen, browse multiple can share mana SPC option. Klik tombol hijaunya itu loh, Cica. Udah, Mbak. Lalu pilih browser yang mau ditayangin. Oke, sebentar. @mami Sola. Mami Sola nggak sih? Ini, Mbak. Oke, thank you, Mbak. Adik. Nah, ini Bang. Udah? Udah. Oke. Oke, dari atas dulu ya. Agak ke atas sedikit, Cah. Oke. Nah, sekarang kita coba, ini bukan sok-sokan mengkoreksi akun orang ya, tapi ini sekedar saran aja Mbak ya. Dan teman-teman untuk yang lain, kira-kira yang bagusnya itu seperti apa. Nah, ini dari pengalaman aku sendiri mengelola beberapa akun dari online shop dan personal branding ya. Oke, kita bahas dari username. Kalau username ini kalau menurutku udah bagus karena Cica pindah. Sorry. Dia lupa kalau layarnya ditayangin kan? Oh, ampun. Sorry, lanjut. Oke. Nah, kalau dari username-nya ini udah bagus ya. Mudah ditulis dan sepertinya mudah juga ditemukan. Kemudian untuk namanya ya. Namanya ini fokus akunnya kemana dulu nih, Mbak? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ini dulu tuh postingannya random ya.
Jadi segala apa ditulis apa yang aku suka gitu mostly. Ya benar. kadang masakan, kadang apa. Cuman baru belakangan ini kayaknya lebih mau fokus ke parenting atau Montessori gitu. Parenting ya. Nah, Tapi baru-baru sekarang sih, makanya tadi mau tanya juga apakah harus satu niche gitu tertentu. Kadang-kadang kan kita pengen posting yang pengen kita posting gitu loh. Nggak harus selalu satu macam gitu. Oke. Mungkin ini saran ya. Kalau memang kita mau fokusin ke satu niche ya, satu fokus materi yang dalam satu akun, tapi ternyata kita pengen juga nih upload foto-foto lain di luar dari Aisyah, Cica. Cica, kelihatan chatnya. Wah, Woi Cica. Tim buzzer pejuang apa tadi tuh? Cica oh Academy Cica buzzernya. Ya mungkin hilaf. Aisyah, Cica. Kita close dulu tuh Cica WhatsApp. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi saranku sebaiknya kalau memang mau bikin konten di luar dari fokus kita, nanti coba bikin seperti post-grid ya. Nah, post-grid ini kita tentuin. Nah, jadi pernah nih, aku kan fokusnya bukan hanya blog nih awalnya. Optimasi dan panduan di blog ya. Nah, kemudian ada juga sharing seputar ya dunia desain atau segala macam. Itu kan random banget nih. Nah, cara kita mengkelompokkannya supaya orang tuh tahu tuh apa yang mau kita bahas, bisa kita dengan menggunakan 3 kolom nih. Jadi kita bagi nih. Kolom yang pertama nih, kita fokus tentang parenting. Jadi nanti pokoknya upload pada posisi yang sebelah kiri nih, itu khusus parenting aja. Satu line gitu ya. Nah, yang kedua ini boleh nih. Yang kedua sama ketiga, kalau misalnya kita sesuaiin aja porsinya, mau banyak parentingnya atau yang mau banyak secara personalnya. Itu nggak masalah. Nah, tapi nanti kalau mau dioptimasi, karena kan kita bicara optimasi nih. Nah, biar terkelompoknya rapi, gunakan hashtag yang berbeda antara parenting dengan konten secara personal. Gitu. Nah, itu untuk pembahasan fokus ya. Oke, nah kalau memang mau kedepannya banyakin parentingnya, ya, coba nanti biar orang dapat mudah menemukan, coba gunakan untuk nama Helena Magdalena ini diganti dengan kata kunci. Kan visualnya udah dapat nih, udah tahu siapa. Nanti kan mungkin di caption atau apa, terima kasih atau salam hangat dari Helena Magdalena misalnya, contoh gitu ya. Nah, artinya kita tetap bikin orang tahu bahwa itu akun Helena Magdalena, tapi untuk namanya kita ganti dengan kata kunci. Ini untuk mengoptimalkan dulu. Nah, nanti kalau kita udah dapat optimalnya, udah terjangkau reach yang kita targetkan, boleh kita ganti. Biasanya kalau udah 10.000, udah bisa swipe up, itu mau diganti nama biasa juga nggak masalah. Nah, itu teknik yang sering aku lakukan untuk akun-akun yang masih grow dari nol banget. Nah, cara biar mudah ditemukan. Karena kita kan di sosial media ini tentu pengen mudah orang menemukan kita. Tujuannya kan itu sebenarnya kan? Iya. Nah, itu. Jadi, bagaimana cara mengakalinya? Ya, kita coba bantu dengan optimasi di nama atau username itu sendiri. Oke, itu tentang nama dan username. Ya. Nah, kemudian untuk bio-nya ini oke, udah menarik ya. Karena ada call to action juga ya. Suka cerita-cerita di blog atau bisa ditambahin call to action-nya kalau butuh informasi tentang parenting dan kerjasama, klik di sini misalnya gitu. Jadi bisa tambahkan kalimat ajakan supaya orang bisa benar-benar klik link kita. Nah, gitu. Oke, kalau di highlight-nya kayaknya udah cukup menggambarkan sih. Ya. Udah cukup menggambarkan. Boleh scroll agak ke bawah, Cah? Diturunkan lagi.
Nah, boleh Bang nih, Mbak dibikin nih. Yang tengah nih kan, misalnya yang tengah nih khusus parenting nih, yang tepi-tepinya secara personal ini bagus juga. Udah kesannya rapi gitu. Iya, itu baru mulai banget sih. Ya, Kemarin sih nggak masalah. Kemarin tuh cuman kayak udah pokoknya kayak tulisan-tulisan poster dibikin sejajar, tapi belum di grouping parenting line pertama, nanti personal line kedua gitu. Karena gini, kalau teknik seperti itu kita juga harus tahu nih waktu susunannya. Karena kalau kita salah upload susunan nanti jadinya berantakan tuh. Iya. Nah, itu harus tahu mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga misalnya. Iya. Ya, sejauh ini untuk profil dan foto profil, username dan segala macam udah oke sih. Tinggal konsisten aja kembangin akunnya. Oke, mungkin bisa lanjut akun kedua. Oke, yang kedua si Mbak Diah Uma Maura. Ada kan Mbak? Halo. Iya, halo. Boleh tolong ininya Mbak, akun Instagramnya Mbak. Bentar. Berarti ini udah 3 ya. Tadi kan yang pertama Mbak Vivet, yang kedua Mbak Sola, yang ketiga Mbak Dia. Habis itu 3 lagi nanti ya. Aku mau nanya satu lagi, boleh nggak? Pertanyaan ya Mbak? Pertanyaan aja. Pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Kita cek akun aja dulu. Oh iya, oke. Oke, maaf Mbak. Diah Maura. Iya, Umu. Oh iya. Nah, ini. Silakan Bang Heru iniin, kasih masukan. Oke. Untuk akun kedua dari Mbak Diah ya. Kalau aku juga sempat perhatiin sih akun dari Mbak Diah ini, ya kalau dari tampilan secara utuhnya itu udah cukup menarik gitu. Dengan jumlah followers yang udah 12K ini, yang pertama nih dari nama juga simple ya, tidak terlalu susah untuk dengan simbol-simbol dan segala macamnya. Kemudian untuk profil ya, profilnya juga udah ini sih jelas wajahnya siapa yang berada di akun ini gitu kan. Kemudian untuk namanya parenting dan lifestyle blogger. Ya ini kata kunci yang menarik gitu kan. Tapi kalau bisa ditentuin aja dulu mau fokusnya kemana. Tapi kalau untuk akun baru jangan sampai ada 2 kata kunci seperti ini. Ya, ini kan parenting dan lifestyle nih 2 kata kunci nih. Biasanya kalau di hasil pencarian itu kurang efektif kalau untuk akun baru. Ya. Tapi kalau akun yang udah di atas 10K ini nggak masalah. Justru jangkauannya lebih enak sih kalau bisa menggunakan nama seperti ini. Kemudian untuk di bio-nya ini, kalau bicara, ini kan menggunakan hashtag ya Mbak ya? Iya. Nah, kalau hashtag sebenarnya di bio nggak terlalu efektif sih, sampai hari ini. Oh gitu ya? Bahkan ini sih, buang-buang ini aja sih, buang jumlah kata yang digunakan. Karena kemarin pernah dengar, cuman ya sekilas aja ya, namanya newbie kan. Iya. Ikut aja gitu. Nah, gini, kalau tahun sekitar 2018, waktu saya pertama kali mengoptimasi akun Heru Arya dengan beberapa akun lain yang diuji coba gitu kan, biasanya yang efektif itu untuk 1 hashtag. Nah, 1 hashtag itu hashtag yang buatan kita sendiri. Artinya memang kita pemilik hashtagnya. Yang pertama membuat. Misalnya contoh nih, rumah Aura nih, Aura gitu ya. Nah, ini kan hashtag sendiri nih. Iya. Nah, kalau banyak yang menggunakan hashtag ini, biasanya itu efektif.
Nah, tapi kalau emak blogger, blogger perempuan, mom blogger ini kan sudah ada yang pernah membuat pertama kali. Artinya Iya. kan bukan punya kita kan. Nah, jadi sebaiknya di bio Instagram ini tampilin siapa kita, apa yang kita bahas, kemudian ya itu tadi tambahin teks call to action biar orang bisa penasaran dengan URL yang kita miliki atau website atau landing page yang kita miliki gitu. Jadi saranku sendiri sebaiknya ya kalau memang mau tetap menggunakan ya nggak masalah. Tapi kalau mau dioptimasi lebih menarik lagi, sebaiknya ya dijelasin, gambarin fokus mungkin sudah ngeblog sejak kapan atau gambaran tentang lifestyle-nya membahas tentang apa gitu. Nah, atau fokus tentang materi parenting dijelasin, nah, membahas parenting sejak sekian atau bulan sekian, fokus ke sejak kapan. Nah, nanti di akhir ditambah ini call to action biar orang-orang makin penasaran sebenarnya website ini apa sih isinya? Apa iya cuman parenting misalnya seperti itu. Itu sih sarannya. Siap, Untuk di siap. bio. Ya, kalau untuk di highlight aku juga pernah lihat nih, ya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan ini kan personal branding ya, Iya, fokusnya personal branding kan bukan untuk akun dari blognya sendiri kan, bukan. bukan. Lebih ke personal sih. Ya kalau personal ini udah cukup nih Mbak, udah cukup menggambarkan dari keseluruhan akun ini fokusnya kemana gitu. Bahkan kalau dari ini, dari apa, post feed-nya juga rapi nih, menarik ya, tersusun dengan rapi ya. Itu aja sih saranku ya, sejauh ini. Karena kalau dilihat dari engagement-nya juga kemarin sempat coba cek itu juga bagus. Tinggal dilanjutin aja. Kalau dari segi konsisten mungkin saya percaya konsistennya bagus nih. Itu kalau misalnya kayak hashtag itu dia makainya kan ini tadi kan 30 maksimal. Maksimal. Nah, itu kita setiap kita posting feed itu pakai hashtag yang tersebut atau ganti Yep. sesuai relate sama kita, postingan kita. Kayak gini kan saya relate sama postingan gitu kan. Ya. Menggambarkan postingan tersebut kayak Palembang, kata Palembang. Ya. Berarti kontennya juga sama seperti Mbak Magdalena tadi ya? Iya, hampir mirip. Iya kan? Artinya nggak fokus ke parenting aja kan? Artinya ada sharing tentang konten-konten secara personal gitu kan? Iya. Nah, itu nggak masalah. Yaitu tadi tujuannya kan hashtag itu untuk mengelompokkan. Sama kayak di blog itu kategori dan tag. Nah, jadi sifat hashtag itu sama dengan kategori kalau di blog. Jadi supaya mudah orang mengelompokkan apa yang mau mereka cari, ya mereka klik dan cari hashtag itu. Melalui hashtag itu mereka mudah menemukannya. Seperti itu. Yap. Nah, kalau mengenai berapa kali kita apakah harus menggunakan yang samanya itu disarankan untuk konten yang punya nada sama. Misalnya kalau parenting, ya diusahakan konten parentingnya diterapkan hashtag yang sudah di-riset tadi. Harus sama tuh. Nah, tapi kalau konten personal nggak usah pakai parenting. Tapi kalau mau pakai juga nggak masalah. Kalau memang efektif, gitu kan. Yep. Nah, gitu. Oke, kayaknya itu aja. Boleh lanjut ke akun ketiga. Oke, terima kasih Mbak Dia. Terima kasih juga. Lanjut ke... Udah dihitung 3 lah nih ya, Bang. Kita lanjut ke pertanyaan aja ya. Boleh, nggak masalah. Silakan Mbak Solo tadi yang mau nanya. Iya, aku mau nanya. Silakan Mbak. Oke, ya. Aku mau nanya sebenarnya tadi mirip, mau tanya yang tadi dibilang Mbak Dia.
sebenarnya Instagramnya ini mau personal branding juga, apakah bisa? Terus apa yang mesti diperkuat gitu ya? Karena kan sebenarnya nanti tujuannya mau lebih banyak ke Montessori dan mau ceritanya nih mau buka kelas atau apa gitu. Jadi mau di situ kira-kira ada maksudnya apa yang perlu diperkuat lagi ya Mas gitu. Makasih. Boleh diulangi Mbak, maksudnya tadi kita mau bangun personal branding nih. Iya. Terus? Jadi kan kalau di Instagram yang sekarang ini kan aku baru mulai yang baru mulai sedikit-sedikit yang fokus ke parenting sama Montessori ya kan. Tetapi rencananya nanti ke depannya selain banyak sharing tentang edukasi itu ya nanti kalau misalkan ada rencana mau buka kelas atau segala macam kelas edukasi itu apakah apa namanya termasuk personal branding dan harus apalagi yang bisa diperkuat gitu. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi langsung dijawab ya? Ya, silakan. Oke. Jadi kalau kita tujuannya itu adalah misalnya buka kelas nih, itu kan sama aja kita berjualan, tapi berjualan produknya itu digital atau pengetahuan yang kita miliki. Nah, sebaiknya kalau mau fokus personal brandingnya itu ke parenting, misalnya kan kita secara brandingnya itu secara personal, tapi fokusnya di parenting nih. Nah, coba sampaikan materi-materi apa yang sifatnya general. Jadi kan parenting itu banyak banget kan fokusnya tuh. Pasti banyak banget pengelompokannya dari penjabarannya dari materi A bisa A, B, C, D, materi B, C, D, E, F, G, misalnya kan gitu. Nah, coba dicari materi-materi yang general, kemudian disampaikan di feed itu sendiri. Nah, karena ini sifatnya informasi, gitu kan. Nah, coba bikin sesuatu yang punya nilai value tadi. Kita fokuskan ke situ tadi. Artinya ketika orang membaca konten itu, mereka merasakan manfaat dari apa yang kita share, apa yang kita upload dari itu. Nah, coba fokusin ke situ. Kalau memang mau membuat personal branding kita di parenting, yang perlu diperkuat, saranku di situ aja. Karena ketika kita, contoh aku sendiri ya, kan fokusnya ke blog nih. Ya, walau ada membahas optimasi Instagram, orang juga tetap ngerti aku tuh fokusnya ke SEO gitu. Nah, gitu. Karena kenapa? Karena aku selalu menampilkan materi-materi yang punya value yang mungkin di akun lain tidak disampaikan. Nah, ini sebenarnya kita bicara kompetitor sedikit ya. Nah, pengalaman ya, bicara tentang pengalaman menganalisa kompetitor. Jadi gini, ini adalah teknis yang sebenarnya ya, mungkin sering ditemukan, tapi tidak semua orang peduli dengan hal ini. Yang pertama adalah menganalisa kompetitor. Itu penting, ya. Kalau kita mau fokusnya ke selling, penjualan, gitu kan, kita harus menganalisa kompetitor kita ini yang dibahasnya itu apa. Kita cek dulu nih kompetitor. Dia bahasnya poin A, B, C, D, E. Kemudian kita cek satu-satu kontennya. Paling tidak 10 atau 5 konten terbarunya kita cek. Yang dibahas itu, kemudian kita cek komentarnya. Nah, biasanya di komentar ini menjadi salah satu senjata yang paling efektif kalau aku sendiri ya, melihat kompetitor. Misalnya ada pertanyaan dari audiens mereka, di followers mereka, tapi tidak terjawab oleh si pemilik akun. Nah, di situ adalah kesempatan kita untuk mengambil peluang lebih awal membahas konten tersebut. Oh, gitu ya. Kan kita sering lupa nih, bahwa kita tuh terlalu fokus sama diri sendiri, tanpa kita melihat bahwa di luar sana tuh ada loh materi yang orang butuhkan, tapi tidak ada yang menjawab. Nah, selama ini orang ngerasa aku adalah personal guide blogger itu bahasnya bentar. Halo, Bang. Halo. Ya. Ya, jelas kok, jelas.
ya. Selama ini yang aku perhatikan, kebanyakan akun-akun yang sudah, ya salah satunya mereka follow akunku ya, itu kebanyakan mereka itu tidak menyelesaikan masalah dari audiens mereka. Padahal ya, yang paling penting itu kita menjawab atau memberi solusi dari masalah dari audiens kita. Karena kan kita sebagai ini nih, calon dari orang yang memberi informasi nih. Jadi kebanyakan ya yang aku perhatikan, mereka tuh merasa bahwa diri mereka tuh udah cukup dengan pengetahuan itu, di-sharing aja terus. Soal ada orang suka atau enggak, ya itu terserah. Biasanya kan ada yang seperti itu, tanpa menganalisa bahwa konten mereka itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Nah, makanya untuk contoh paling gampangnya itu di akunku sendiri, itu semuanya berangkat dari pertanyaan dari audiens. Makanya aku tuh kalau bikin konten nggak perlu mikir lama mau bahas apa, karena materinya tuh udah ada gitu. Tinggal paling tentang desainnya nih, nyusun materinya nih, fontnya dan segala macamnya. Tinggal itu doang. Kalau materi atau idenya itu udah banyak. Sekarang aja masih ada sekitar 30 atau 40 pertanyaan yang belum terjawab. Nah, kalau jadiin feed itu udah seberapa banyak gitu loh. Nah, gitu. Jadi, kalau mau yang diperkuat, coba belajar menganalisa kompetitor. Kayaknya seru dan menarik untuk akun Mbak Magdalena. Boleh dicoba. Iya ya, jadi pelajaran baru nih, makasih Mas. Gak kepikiran apa namanya mempelajari akun orang lain gitu buat kita analisa terus jadi ke kitanya sendiri gitu ya. Iya, jadi referensi di kitanya kan. Iya. Apalagi yang mencari tahu apa yang orang butuh gitu ya, yang tidak terjawab. Ya, itu kan kebanyakan gini, Iya. Kebanyakan orang bikin konten yang merasa bahwa dia mampu membagikan konten itu, dan dia merasa bahwa konten itu dibutuhkan. Padahal tidak semua followersnya itu membutuhkan konten yang dia buat gitu. Gitu. Iya. Jadi jangan pakai perasaan, harus dicari ya. Ya, harus. Ini sosial media, bukan soal hati kan. Iya, makasih Mas, penjelasannya oke banget. Saya jadi ini tercerahkan. Terima kasih Mas. Oke. Sama-sama. Oke, terima kasih. Udah 1,5 jam kita di Zoom. Yang mau berikan pertanyaan bisa nanti di kolom komen atau di DM-nya Instagram Bang Heru Arya aja ya teman-teman. Ini ada pertanyaan juga dari Mutia ini, Cak. Ya itu mau dijawab atau gimana Bang? Soalnya boleh, nggak apa-apa. Mau lanjut sampai malam juga nggak apa-apa, tapi recordnya dimatikan dulu, nggak masalah. Oh gitu. Yang lain gimana? Pada masih mau atau kita Yang mau tanya-tanya juga nggak masalah sih. Mau sampai malam pun nggak masalah. Lanjut. Oke deh. Berarti recordnya Cica izin selesaiin ya? Ya, boleh. Boleh difoto dulu deh sebelum dimatiin. Oke. Oh ya, boleh foto dulu. Aduh. Boleh diaktifin nih kameranya, foto dulu. Ya boleh. Sebentar, Mbak. Yang lainnya mana nih? Kak Nanda, Kak Wina, Bang Andika. Pakai jilbab. Oh ya. Idem nggak pakai jilbab. Lagi makan. Oke. Iya, oke. Udah. Yang bisa aja. Yang bisa aja nih. Yang bisa aja. Itu Kakak Mute. Mana dia? Nanti di-share ya fotonya. Iya, Mbak. Iya. Aku terangin dulu. Kakak Mute nggak ikut? Udah segini aja ya. Bentar. Ada Kak Lianda tuh. Siapa nih? Oh iya, Kak. Mbak Lia, tunggu katanya. Oh, lagi nelpon. Oke, Mbak. Kak Nanda. Udah ada lagi. Tunggu, Kak Nanda lagi pakai hijab. Kita tungguin. Oh, ada Vina juga ya? Vina ada. Oke. Sudah? Oke.
Kita nunggu Kak Nanda sama Mbak Lia bentar, Bang. Boleh. Dah. Mama background-nya dapur nih. Background-nya dapur. Nggak masalah. Udah. Kak Atri kok jadi hilang? Wih, Kak Atri gaul ya. Kak Atri mana tadi? Nah, tuh. Bang Andika udah nggak ada lagi ya, lo, Bang. Udah, 1, 2, 3. Gimana nih fotonya nih? Udah belum sih? Udah? Udah. Mau ke ini nggak? Mau ke capture nggak? Udah. Udah di capture, udah Mbak. Yang record udah kan? Oke, terima kasih. Yeay, terima kasih. Terima kasih, Bang Heru. Bicara kalau di caption lebih optimal daripada di komen. Itu nggak ada. Yang jelas, kalau pakai hashtag, mau di